Pratama Arhan cedera jelang Piala AFF 2022, peluang main 50-50. Pantang remehkan Kamboja, Sinteyong prediksi pertandingan akan berjalan sulit. Sinteyong sebut klub Elkan Bagot dan Sandy Walsh remehkan timnas Indonesia. Tanpa dua bintang, Sinteyong tetap puji Thailand sebagai tim hebat. Polisi tidak bakal ada dalam stadion dan tanpa gas air mata. Stadion utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Pusat diizinkan terisi hingga 70% dari kapasitas yang tersedia. Sementara SUGBK sendiri mampu menampung 78 ribuan supporter. Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam sesi jumpa pers di SUGBK Selasa 20 Desember 2022. Untuk saat ini kita berikan maksimal 70% dari kapasitas penonton, kata Listio Sigit Prabowo. Sebagaimana diketahui, SUGBK menjadi kandang timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Polisi tidak akan berada di dalam stadion saat pelaksanaan Piala AFF 2022. Dikatakan Listio Sigit Prabowo, pengamanan di dalam stadion dikawal oleh steward, sementara aparat kepolisian berjaga di ring luar stadion. Dia menambahkan, polisi bisa saja masuk ke dalam stadion dengan catatan permintaan dari penyelenggaraan pertandingan. Lebih lanjut, penggunaan gas air mata juga tidak akan menjadi senjata pengamanan kepolisian. Tidak boleh menggunakan gas air mata, tidak boleh membawa senjata api, tambahnya. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong mengungkapkan kekecewaannya usai Elkan Bagot dan Sandy Walsh batal tampil di Piala AFF 2022. Sinteyong menceritakan negosiasi yang sempat dilakukan dengan klub Elkan Bagot dan Sandy Walsh cukup positif. Ia sempat meminta agar Elkan Bagot dilepas saat timnas Indonesia bermain di semifinal. Sementara untuk Sandy, pelatih 52 tahun itu memohon agar dilepas setelah kontrak Kamboja pada 23 Desember mendatang. Tapi Sinteyong tidak mendapat jawaban yang bagus. Pemain keturunan Sandy Walsh akhirnya buka suara terkait namanya tidak masuk daftar 23 pemain yang dibawa oleh Sinteyong untuk membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Lebih lanjut, Sandy Walsh menyebutkan tak bisa membela timnas Indonesia karena Kevin McKellen akan menjalani laga penting di Liga Belgia. Ia pun menyebut situasi ini sudah dibicarakan antara pihak klub, PSSI hingga Sinteyong. Sayangnya, dalam situasi ini klub saya Kevin McKellen punya laga penting di Liga di waktu yang sama dengan berjalannya Piala AFF 2022, tegas Sandy Walsh. Pemain naturalisasi berdarah Indonesia Spanyol Jordi Amat berjanji akan memberikan penampilan terbaiknya untuk timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Jordi mengaku tidak sabar melakoni laga perdana bersama timnas Indonesia dan mengenakan jersey dengan nomor punggung 4. Jordi juga tak sabar ingin melihat puluhan ribu supporter Garuda. Saya bangga berada di sini dan menjadi bagian dari tim ini. Saya juga tidak sabar melihat 30.000 penonton yang akan memenuhi stadion, kata Jordi Amat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam sesi jumpa pers menyatakan, supporter akan mendapat sanksi apabila melanggar aturan saat menyaksikan laga timnas Indonesia secara langsung di Piala AFF 2022. Misalnya membawa flare. Kami minta penonton mematuhi aturan di mana tidak boleh bawa flare. Harus tertib, ucap Listio Sigit Prabowo. Semua ada sanksinya. Sementara itu, Menpora Zainuddin Amali menyebut bahwa mobilitas penonton yang masuk ke stadion akan berjalan sangat ketat. Thailand berhasil melibas Brunei Darussalam di laga pembuka grup A Piala AFF 2022 dengan skor telak 5-0. Pelatih Thailand Mano Polking langsung sebar saywar untuk timnas Indonesia. Kami memenangkan pertandingan dan mencetak 5 gol. Kami menciptakan banyak peluang, kata Mano Polking mengutip dari Thailand. Pelatih berdarah Jerman Brazil ini juga menyebut kalau Thailand mampu ciptakan banyak peluang di sepanjang laga. Kurang lebih 30 peluang dicetak oleh Terasil Dangda dan kawan-kawan. Kamboja berhasil meraih kemenangan menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia dengan skor 3-2 di Stadion Morodok Teko Selasa 20 Desember 2022. Sejak awal laga, Kamboja bermain agresif saat menghadapi Filipina. Gol perdana dicetak oleh Reung Bung Heng saat pertandingan baru berjalan 16 menit. Kamboja kembali menggenapkan keunggulan 4 menit kemudian. Kamboja akhirnya mengunci kemenangan melalui gol Reung Bung Heng lagi di menit ke-59.
Skor 3-2 untuk kemenangan Kamboja atas Filipina. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong tidak merasa Thailand akan melemah setelah dua bintang mereka Chonatip Sangkrasin dan Thanawat Soenghitawon dipastikan absen di Piala AFF 2022. Namun Sinteyong memperkirakan Thailand tetap akan menjadi lawan yang sulit meski tanpa Chonatip dan Thanawat. Saya kira Thailand tetap tim kuat, meski tanpa dua pemain itu. Thailand tetap tim baik di ASEAN, ujar Sinteyong. Gelandang timnas Indonesia Mark Locke menyambut Piala AFF 2022 dengan positif. Ia juga menilai skuad Garuda mempunyai semangat yang tinggi untuk bisa menjadi juara. Locke mengakui bahwa liga yang sempat vakum hampir 3 bulan membuat persiapan agak terhambat. Namun pemain berdarah Belanda itu mengatakan performa timnas sudah meningkat, terutama setelah menjalani TC di Bali selama 22 hari. Dengan kekuatan tim yang kuat dan solid, Mark Locke percaya diri Indonesia bisa melewati setiap pertandingan Piala AFF dengan baik. Pratama Arhan kemungkinan bakal absen saat melawan Kamboja di matchday pertama grup A Piala AFF 2022. Pemain Tokyo Verde itu cedera saat melakoni sesi latihan. Peluangnya 50-50. Untuk menjaga kondisinya, bisa saja Arhan tidak dimainkan lawan Kamboja, kata Sinteyong. Arhan sendiri memang terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya ketika menjajal lapangan SUGBK. Tak adanya Arhan memang cukup merugikan bagi timnas Indonesia di posisi bek kiri. Dan kini di sektor tersebut hanya menyisakan fullback Rans Nusantara FC Edo Febriansa. Gillingham FC harus menghentikan langkahnya di ajang Piala Liga Inggris ini setelah tumbang dengan skor 0-2 dari Wolverhampton Wanderers. Yang istimewa dari pertandingan kali ini ialah catatan performa Elkan Bagot yang mendapatkan rating tertinggi sebesar 4,6. Bahkan jika dibandingkan dengan rating para pemain Wolverhampton Wanderers, Elkan Bagot juga jauh lebih unggul ketimbang mereka. Rating impresif yang dicatatkan Elkan Bagot ini pun semakin membuktikan bahwa bek andalan timnas Indonesia itu kian berkembang di Inggris. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan kabar baik, yakni mulai Januari 2023 pertandingan BRI Liga 1 2022-2023 bisa dihadiri supporter dan kemungkinan kembali ke format kandang tandang. PT Liga Indonesia Baru atau LIB selaku operator merencanakan bahwa format bubble akan dijalankan hingga paruh pertama Liga 1 musim ini selesai, yakni pada 24 Desember mendatang. Bulan Januari 2023 kita bisa kembali pada home away. Jadi waktu inilah yang kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, sehingga ke depan BRI Liga 1 pun juga bisa dihadiri oleh penonton, terang Kapolri. Meskipun di atas kertas skuad Garuda lebih diunggulkan, pelatih timnas Indonesia Sinteyong pantang meremehkan Kamboja. Sinteyong memprediksi pertandingan perdana di Piala AFF 2022 tidak akan berjalan mudah. Menurut Sinteyong, Mark Locke dan kawan-kawan harus beradaptasi dengan situasi pertandingan mengingat ini adalah laga perdana. Babak pertama biasanya akan sulit, tapi kami sudah latihan dan tinggal tunjukkan di lapangan. Jelas juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Sebanyak 23 dari 28 pemain ditetapkan Sinteyong sebagai tim inti di Piala AFF 2022. Beberapa nama dibuang seperti Elkan Bagot, Sandy Walsh, Muhammad Ferrari, Muhammad Zaki, dan Andi Setio. Menurut Sinteyong, pemain yang dicoret diakuinya tetap terbaik. Justru ia merasa bersalah karena tidak bisa mendaftarkan ketiganya. Tak ada pengaruh ke permainan soal pemain yang gak ikut isi. Malah saya merasa bersalah hanya boleh bawa 23 pemain, pungkasnya. Tokyo Verde memberikan salam kepada Pratama Arhan jelang laga timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Salam tersebut disampaikan melalui akun Instagram @TokyoVerde dan diunggah melalui Instastory-nya. Kami dengan senang hati mengumumkan bahwa Tokyo Verde Arhan telah terpilih sebagai anggota timnas Indonesia untuk AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Tulis di unggahan tersebut. Tokyo Verde pun tak lupa memberikan semangat untuk Pratama Arhan di Piala AFF 2022. Semangat Arhan, pungkasnya. Latihan fisik yang dilalui penggawa timnas Indonesia menuju Piala AFF 2022 dianggap berat. Bahkan satu pemain seperti Elijah Spasojevic sampai mengalami penurunan berat badan yang cukup drastis hingga 5 kg. Kondisi fisik yang saya rasakan ada peningkatan, karena memang selama ini fokus latihan fisik. Kami harus bekerja keras untuk AFF, kata Spasojevic.
Dengan turunnya berat badan pemain 35 tahun itu, Spasojevic siap dimainkan di posisi lain dan optimistis bahwa skuad Garuda juara di Piala AFF 2022. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.